aku sebagai provokator saja. Iya. Maka masyarakat nyebutnya prof gitu ya, provokator gitu ya. Nah, tapi tanya bukti nyata hari ini seperti apa gitu. Nah, ini itu yang di keagamaan, yang di yang lain-lainnya kayaknya juga jangan kalah. Gitu ya. Harusnya memang kita keroyok bersama untuk revolusi pemikiran kita, tindakan kita terkait merawat alam. Environment issue is the international language tadi. Nah, itu. Ini kan kaitannya sama kampung satwa ya. Jadi kita itu akhirnya berimajinasi bahwa sak kampung ini satwa kabeh. Heeh. Gitu. Sak kampung ono satwane. Oh, satwa kabeh dan aku yo dudu satwa. Cintai satwa sebagai wujud cintamu pada Sang Pencipta. Salam lestari, salam edukasi dan salam konservasi. keren. Harus keren bro. Itu sebagai dari sebuah apa ya? Memang sebagai sebuah keharusan kita yang memiliki activity bercocok tanam. Gitu. Oke guys, kita kembali ke zona satwa. Kita hari ini narasumbernya ada Mas Aan atau Heng. Panjangannya apa Mas? Heng itu adalah Hanif dan Kurniawan kan gitu ya. Disingkat Heng. Disingkat Heng. Ya ini lebih gampang Mas, lebih gampang, lebih diingat ya. Dan semoga dengan saya menyingkat nama saya Heng, saya menjadikan sebagai moderator hari ini tidak ikut error gitu ya. Nah, aku susah, aku wis Heng sampean error ora dadi. Oke, Mas Heng. Dari pengacara, terus memiliki aktivitas sebagai pelaku konservasi. Itu gimana itu Mas Heng? Dari pengacara. Jadi ora tepat ketika kita bilangnya dari Mas. Sebenarnya adalah salah satu tugas kita secara universal itu adalah ya tadi kontribusi kita untuk merawat alam itu ya. Jadi ya pengacaranya tetap Mas. Jadi kawan-kawan yang memang punya masalah soal hukum boleh konsultasi dengan kami. Konsultasinya gratis tapi nek tekan kontrak ya beda soal gitu ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita melakukan kerja-kerja konservasi itu adalah sebagian dari kerja-kerja advokasi sebenarnya. Tidak lepas dari kerja-kerja kepengacaraan juga. Gitu loh. Tadi ya itu sinambung. Berkesinambungan dan beriringan gitu. Jadi bukan dari bersama. Oke, asik. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya keringetnya sak jagung-jagung. Iya, enak itu aku Jadi Mas Heng ini sebenarnya lagi sakit ya, sakit terus memaksakan diri ke sini untuk bisa berbagi dengan teman-teman zona satwa tentang apa yang sedang dilakukan oleh Mas Heng. Jadi Mas Heng ini sekarang sebagai pelaku konservasi, tapi di kampungnya itu ada nama Kampung Satwa. Iya. Nah, iya Mas, tentang Kampung Satwa itu sebenarnya apa sih? Iki kita mulai dari mana nih? Sejarahnya atau ideologinya? Sejarah ideologinya terus duitnya. Oh iya, sip. Yang pertama adalah Ora keterpaksa kok Mas. Sing jelas kan aku jujur ke sini malah koyone tambah kemringet gitu ya tambah enteng awake. Gitu kan. Oh iya karena flu ya. Gitu. Koyone Covid iki. Lewat. Nah, cuma gini, ideologi dasar kita itu adalah kaum hobis. Kaum hobis adalah salah satu penganut hedonisme yang paling fundamental. Nah, ketika kita ada penganut hedonisme yang fundamental, maka yang kita cari adalah kesenangan. Dari kesenangan, hobiis, dolanan kewan, akhirnya berwujud Kampung Satwa. Dan salah satu gerakan kita adalah edukasi tadi. Edukasi itu jangan kemudian edukasi itu dimaknai wah itu edukasi ki wah kudu tugas yang mulia berat dan enggak, itu tugas having fun Mas, gitu kan. Nah, semuanya kita ikut dalam rangka bersenang-senang. Jadi ketika itu bersenang-senang dan kemudian ketika hedonisme ini kemudian kita tingkatkan sedikit jadi higher hedonism, maka senang-senang kita itu harus membuat masyarakat ikut bersenang-senang juga. Dan ada imbas-imbas sosial kepada yang lain-lainnya, kepada khalayak, kepada umum, kepada masyarakat, itu untuk kemudian belajar bersama, memahami alam ciptaan Tuhan ini tadi, biar kita juga lebih peduli, lebih mencintai. Dan ke depan semua turut berkontribusi untuk merawatnya gitu. Nah, apa nih mau? Kampung Satwa. Kampung Satwa. Oh iya. Kampung Satwanya kemudian setelah kita seorang hobiis, wis dolanan kewan wis suwe, akhirnya di 2017 kami itu bertemu dengan kawan-kawan hobiis di Yogyakarta juga, komunitas-komunitas hobi di Yogyakarta terkait dengan satwa. Nah, mereka hobinya juga edukasinan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan
dengan masyarakat, terutama anak-anak TK PAUD dan anak-anak SD ya, dan sebagainya itu ya. Akhirnya kita bikin Kampung Satwa Festival yang pertama. Oke, Nah, 2017. 2017 tanggal 11, besok tanggal 11 kita ulang tahun. Ulang tahun. Oh, tak tunggu kadune. Woi. Ora apa-apa, Iya, merak-merak biru ya gelem. Kan gitu. Nah, di situ kemudian kita terus ternyata ini ada efek yang cukup lumayan gede di masyarakat dan juga ada kebutuhan memang yang mengambil peran di gerakan edukasi yang cukup lebih sistematif dan mulai masif ini belum ada. Belum banyak juga. Kawan-kawan masih sporadis, akhirnya kami coba konsisteni itu. Dan jangan lupa, ini motifnya itu motif seneng-seneng. Ora usah ngomongke wah iki altruistik dan ora, iki wong seneng-senengan gitu ya. Nah, dengan seperti itu akan kemudian kita terus berjalan karena yang namanya emosi itu kan menular. Kesenangan, rasa senang itu menular, akhirnya itu juga menular ke masyarakat, menular ke jaringan kita. Nah, arep melu seneng-seneng yang kemudian ada sedikit higher impact-nya ke sosial masyarakat dan lingkungan, ayo bareng bersama kami kan begitu. Oke, wah keren, Mas. Kampung Satwa ini dulu awal dibentuk atau mungkin gagasan kedepannya sebenarnya ini lebih milik pribadikah atau konservasi atau penangkaran sebenarnya di sana itu, dan hewannya apa wae ini? Wah, ini cuwilannya akeh ya. Jadi nek saya sendiri itu janjane lebih tepatnya kan kami itu disebut sebagai provokator saja. Iya. Maka masyarakat nyebutnya prof gitu ya, provokator ya. Nah, tapi posisinya itu apakah ini untuk seperti apa? Ya, karena kami itu sebagai provokator, sebagai hobiis awal, sebagai istilahnya pendorong masyarakat, ya ini kembali lagi ketika ini menjadi sebuah kita rintis agar lebih formal dan lebih bisa dilihat bentuknya, itu kemudian kita bentuk sebagai desa wisata. Oke. Desa wisata dan satu-satunya desa wisata di Indonesia yang kemudian kita bicara soal pelestarian alam. Ya orang kan disuruh nek gebang pak melu kuwi ora apa-apa. Oh ya kedua, menang aku kan. Nah, yang jelas kita konsep edukasi desa wisata dengan berbasis konservasi, ngomongke satwa dan lingkungan dan ekologinya, kita siap tentang itu dan sepertinya ini yang pertama di Indonesia. Dan ngomongke desa wisata yang seperti ini kayaknya tak goleki referensinya secara internasional kayaknya kayak mau sama kan gitu. Belum ada kan gitu toh. Ya wis arep diomongke pionir ya monggo, arep diomongke merek lain juga enggak masalah kan gitu ya. Saiki pionir sana ya. Seperti itu. Apa mau terus ngomong lali aku. Si Kampung Satwa ini dasar hukumnya seperti desa wisata. apa? Desa wisata. Dan hewannya apa wae di sana itu? Oke. Karena ini kan kaitannya sama Kampung Satwa ya. Jadi kita itu akhirnya berimajinasi bahwa sak kampung ini satwa kabeh. Gitu. Sak kampung ono satwane. Oh, satwa kabeh dan aku ya dudu satwa. Enggak, tapi jangan lupa bahwasanya manusia pada prinsipnya adalah bagian dari kingdom animalia. Oke. Iya toh? Ya memang kita satwa, memang kita kingdom animalia gitu, kita bukan kingdom lantai kan gitu ya. Nah, terus kamu ngomong apa, Bro? Satwane apa wae? Satwane apa wae. Nah, kita lebih banyak diawali dengan reptilia. Oke. Reptilia dari yang berkaki sampai yang tidak berkaki. Ya toh? Dari yang berbisa sampai yang tidak berbisa, dari yang demok-demok enggak masalah sampai yang berbisa dan berbahaya. Nah, kita coba kumpulkan itu semua. Sing penting kena dinggo bahan sinau. Karena kan satwa geraknya Kampung Satwa konservasi itu harus dibarengi dengan edukasi. Dengan kita edukasi bukan kita ngguroni ora. Iki bahan dinggo sinau bareng gitu loh. Kawan-kawan silakan. Makanya dari yang di Kampung Satwa itu banyak dari kawan-kawan biologi, dari kedokteran hewan, dari mahasiswa macam-macam yang belajar bersama di sana. Dari tesis, dari skripsi, jadi tugas-tugas. Harapannya itu kemudian menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. Aku entuk sithik cipratan ngelmu nih. Paling ora aku yang tidak terlalu ngerti tentang itu akhirnya ikut belajar bersama kawan-kawan yang belajar di sana. Akhirnya iki yo bahan bareng kita nikmati bersama. Nah itulah. Makanya terakhir itu kita kemudian mengembangkan koyone pasti kalau konsep revolusi Perancis itu ya. Makanya di sana kita sebutnya kita pakai pegangan liberté, égalité dan fraternité kan gitu ya.
Apa Kan kuwi? egalite itu kita tidak ada kelas, tidak ada apa istilahnya strata di sana. Maka kanca-kanca mahasiswa datang, kawan-kawan mahasiswa nggak perlu nyebut aku Pak, nggak perlu nyebut aku apa Mas, Heng cukup. Atau nek rada mesra ya Kang, apa itu memang desa kan gitu kan. Jadi wah iki berarti ketika dia nyebut aku Pak aja itu udah berjarak. Tapi ketika dia Kang piye penake kayak gini mereka lebih Oke, santai atau. oke. Dan ketika lebih santai aku njaluk rokok ya ora apa-apa. Woi. Kan lebih mesra. Oh iya. Tapi ketika mereka masih berjarak arep ngerokok ra kepenak, nyebut aku Pak, akhirnya pikiran mereka yang harusnya itu liberal, Ya, bebas. bebas, akhirnya mereka terkungkung, wigih-wigih. Gitu. Nah, ketika ini mereka udah ada egaliter, liberal mereka udah kebuka, transparan egaliter dan kepersaudaraan di tingkatan kami kita akan berlanjut kan gitu. Tidak ada jarak, kempel, campur, ajur-ajir. Mereka akan bicara apa aja boleh. Neng kampung satwa nggak harus ngomong ke masalah satwa, nggak harus ngomong ke masalah lingkungan tok. Ngomong ke misalkan mereka berkeluh kesah tentang romansa yang hancur lebur itu juga nggak apa-apa gitu ya. Atau ngomong soal masalah pusingnya mereka menghadapi dosen atau dunia pendidikan yang karut marut, yang mahasiswa kemudian dimanfaatkan dosennya hanya sekedar riset, tinggal proyekan, ya toh, tapi duitnya mlebu ning dosen, nggak masalah gitu. Tapi mereka kan kemudian belajar untuk mengkritisi keadaan semua. Karena harapannya pendidikan kita itu tidak hanya menciptakan buruh-buruh industrial, tapi adalah sebuah manajer-manajer kehidupan kenegaraan yang berbangsa dan bernegara yang akan lebih membawa perubahan. Sehingga alam semesta ciptaane Gusti Allah wis dititipke arek dhewe nanti akan ke depan lebih terpelihara. Nah, disitulah kita apa istilahnya dekonstruksi pemikiran-pemikiran kita yang sudah terlanjur membatu hari ini kan gitu. Si ngombe sih. Yo wes. Kita kembali ke Kampung Satwa, Mas ya. Eh, Kampung Satwa ini kan berawal dari reptil ya. Reptil, komunitas, pecinta, dan terakhir aku pernah sempat ke sana. Sempat ke sana aku ngeliat ada beberapa seperti merak, seperti apalagi ya, burung-burungan juga ada ya. Burung terang, itu burung-burungan. Burungan ya repot lagi ya, kok burung Nah, sing dimulai. ada beberapa dari Aves juga gitu kan. Nah, ah. maksudnya apakah ke depannya Kampung Satwa ini akan memang menjelma sebagai kebun binatang kah? Atau mungkin semacam mini zoo kah? Atau seperti apa? Dan ini kan otomatis kita harus bicara juga operasional. Oke. Ya kan, dengan jenis yang semakin bertambah, wow, operasional pasti juga luar biasa. Itu piye? Yo ngobrol karo bakul karo pengusaha iki kan repot ya. Kemudian yang dipikirkan adalah operasional dan untung rugi kan itu. Ya beda dengan ngobrol dengan kita yang kaum sok ideologis dan kemudian sok sosial itu yang penting senang-senang kan gitu ya. Ya apalagi ini nggak sesuk nek bojone nuntut kudu ana keuntungan ya udah repot Bang Bro. Nah, tapi gini. Bicara tentang itu operasional piye terus kenapa ya memang awalnya memang dari reptil. Reptil ini adalah sebuah apa istilahnya hewan yang paling bandel. Dan ini janjane juga piaraane kanca-kanca sing rodok keset gitu ya. Dalam artian perawatan mudah, kadang-kadang tidak harus setiap hari masih makan, enggak ribet. Nek Aves itu lekas ribet. Aves wis lekas ribet, terus nanti belum yang lain mamal juga tidak kalah ribet gitu ya. Nah, tapi enggak apa-apa, itu memang kemudian harus kita belajar semua karena basis kita adalah cara pandang kita ada cara pandang ekologi. Di mana semua itu kita harus tahu perannya masing-masing dan bagaimana kemudian mereka saling support di alam. Ketika ini pandangan kita semakin kompleks, maka cara pandang dan perlakuan yang akan membawa kita juga akan lebih penak, lebih kompleks juga kan gitu. Lebih luas dan lebih mendalam. Makanya simbol di Kampung Satwa itu backgroundnya warna biru. Bagaimana kemudian keluasan pikiran itu yang kemudian kita cari kan gitu. Biru karo hijau ya. Nah, terus tekan ndi ngomong lali aku. Tekan hijau. Tekan hijau. Nah, keluasan tadi ya. Bagaimana kemudian secara ekologi itu kemudian saling mempengaruhi. Ini yang paling penting. Nah, ketika ini komplit semua enak. Karena ketika kita terjebak dalam satu binatang saja, satu satwa saja, biasanya itu kemudian akan membawa personality kita. Si burung merak ini adalah tukang joget dan pesolek. Dia hanya akan memperlihatkan keindahan bulu-bulunya, memekarkan dirinya, ben ketok ditelok. Dan kemudian dia menarik yang lainnya kan seperti itu dengan keindahannya. Tapi dia tidak pernah bergerak. Nah, otomatis harusnya nek ditambahi kura-kura, ditambahi ulo, ditambahi yang lain-lainnya, maka si burung merak akan kemudian lebih
lebih apa namanya tidak hanya sebagai individual pesolek aja tapi kemudian iso gerakannya lebih komplit kan begitu. Iya. Contohnya ngono kuwi. Iya. Makanya kuwi aja mung merak tok, Bro. Oh, iya. Ngono kuwi lho. Berarti iki mau nyindir aku. Ora ngerti. Tapi aja etok juga terjebak dengan burung unta. Oh. Burung unta jaremu goblok lho Oh, ya. iya. Ya kuwi. Yes. Oke, Mas Aan. Mas, ini kan seperti yang tadi tak tanya ya, apakah arahnya nanti zoo atau kebun binatang, dan ketika memang arahnya ke sana atau mungkin bermain di zona yang sama, apa perbedaan kampung satwa ini dengan zoo yang ada di Indonesia? Perbedaannya apa? Oke. Atau mungkin desa wisata yang lain ya? Oke. Bedanya apa? Oke. Jadi gini, yang jelas kampung satwa itu desa wisata. Desa ini nggone wong desa, kampungan, dan kebanyakan kami itu kaum miskin desa. Jadi duafa gitu ya. Dan masyarakat kami itu sebagian besar juga buruh tani kan gitu. Oke. Kami tidak punya mimpi untuk kemudian jadi zoo, jadi kebun binatang. Itu biar kawan-kawan pemodal mas besar aja yang kemudian memiliki itu. Kami nggak ada kesana, tapi yang jelas tekad kami ya mungkin kayak orang mini zoo kita ya kegeden. Nek mikro zoo atau nano zoo ya rada mesoi gitu kan. Nano ya, nano zoo kan itu ya. Nano zoo mungkin ya sidik-sidik. Karena yang terpenting adalah dari nano zoo tadi itu kemanfaatan ke lingkungan itu yang lebih besar. Kita melihat gajah yang sangat besar, tapi hanya melihat saja, orang tekan yo ngopo. Tapi ketika kawan-kawan ke kampung satwa ngelihat semut, terus dari semut itu kemudian ditemukan fungsi ekologinya, bagaimana peran semut di ekologi, bagaimana peran semut untuk kemanfaatan alam semesta, untuk lingkungan, terus kemudian itu diteliti oleh kawan-kawan, ketemu semua, dan dari situ kemudian kita tahu tentang semut, sampai kita juga ada rasa senang dengan semut, sampai dengan penciptanya semut. Saya kira itu bagi kami itu lebih berharga daripada kami pamer gajah, pamer burung unta sing larang kuwi mau. Bar yang lain-lainnya kayane kuwi malah kekakaan kabutan bagi kami itu ya. Tapi dengan memaknai yang kecil-kecil ada kita ketika itu sudah sampai kepada Yang Maha Pencipta, kayane ya lumayan lah. Paling ora sebenarnya aku mudar, Bro. Nek Gusti Allah aku wis kan Gusti Allah, aku wis nglakoke apa sing tok dadi karepmu kan gitu. Nah, paling kan enak kan gitu. Enteng. Berat. Ya mesti loh. Tapi ya itu tadi karena apa beban berat kita kan di situ ya. Ketika kita hanya sekedar wah aku koleksi gini, koleksi apik, koleksi tak pamer-pamer ke ya. Terus gitu kan pertanggungjawaban pamer itu gitu. Terus pertanyaan sosial ke masyarakat kita juga nek kowe duwe barang-barang apik larang kuwi pertanyaan yang selalu menghantui kami adalah njur ngopo? Terus apa? Terus ngapain? Kalau kamu sudah kaya, kamu sudah punya segalanya, kowe duwe koleksi binatang sing larang-larang, njur ngopo? Itu kan mau terima jawab. Yeah. Tapi ketika kita ini detail dan ini ono manfaatnya ke masyarakat, ono manfaatnya ke pelajar kita, ono manfaatnya ke alam lingkungan dan sebagainya itu rodok komplit sithik lah. Walaupun itu barang murah gitu. Ya iki janjane ya sebuah alasan penyembunyian nek janjane ora modal lah sini. Kan gitu. Karena desa wisata ataupun destinasi wisata itu adalah sebuah gerakan, kalau yang ngomong kawan-kawan bisnis ngomong juga itu sebagai sebuah usaha bisnis yang memang itu apa yo modal besar. Sementara kami bukan modal besar tapi mung nekat-nekat sing besar dan propagandanya bercocok tanam yang lebih besar juga kan gitu. Sumuk. Oke. Anu guys ya, teman-teman ya, kebetulan saya sama Mas Aan ini kita sering bertemu ya Mas Aan ya, di pencinta satwa ketemu karena kita juga sama-sama mencintai satwa. Di desa wisata kita juga ketemu. Jadi kenapa jadi sumuk? Soalnya disindir terus kita mau. Jadi seperti yang disampaikan Mas Aan tadi ya. Jadi Mas Aan ini ketika kita bicara perspektif tentang satwa atau hewan, Mas Aan lebih concern ke konservasi ya. Dan tadi kan sering nyindir-nyindir tentang bagul. Jadi kalau saya lebih ke pelaku ya, pelaku di mana satwa ini juga kita konservasi tapi untuk diekonomikan, dimanfaatkan secara ekonomi. Dan ketika bicara konservasi tentang desa wisata, nah kita juga sama. Jadi Mas Aan itu punya kampung satwa. Nah, sedangkan kita di sini di kampung sini juga kita sedang bikin namanya Gebang Park
Nah, jadi tadi juga disindir habis-habisan teman-teman. Jadi kita kalau di Kampung Satwa kita akan menemukan banyak tentang konservasi yang luar biasa. Di sini kita akan melihat apa ya? Banyak atraksi atau mungkin edukasi juga tentang satwa. Dan kalau di sini kan gini Mas Aan, jadi kalau saya ya secara pribadi itu kan mengoleksi hewan-hewan ini kan selain dipertontonkan kan juga mencoba untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, jadi dari perspektif ini sebenarnya kita sama. Mas Aan mengangkat ekonomi masyarakat dengan caranya. Nah, di sini juga mengangkat ekonomi masyarakat dengan caranya. Nah, ini yang sedikit ada perbedaan tentang konservasi tersebut. Ning yo podo asline gitu kan. Intinya sama-sama melestarikan, menjaga dan juga otomatis apa ya? Ya bermanfaat untuk sekitar. Nah, Mas Aan, aku udah ngebayangin nih dari tadi nih. Mas Aan kan sebagai lawyer bukan sih? Ya kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya lawyer, kadang-kadang ya tukang ngarit, kadang-kadang tukang resik-resik, pemulung juga. Pemulung juga. Nah, Mas Aan sebagai pengacara, sebagai pelaku konservasi, sebagai penggerak desa wisata, piye cara bagine iki mau? Oh, cara begini. Sebelum itu ya, Mas. Tadi sebenarnya gini. Sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Aswin tadi itu tuh ya kita sejalan. Karena yang perlu kita pahami adalah prinsip konservasi dulu, Mas. Kita keliling dulu konservasi ya. Prinsip konservasi itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pengawetan atau pelestarian, yang ketiga adalah pemanfaatan berkelanjutan. Kalau kita ngomongin masalah ekonomi, itu adalah pemanfaatan secara berkelanjutan. Nah, gerakan edukasi yang ada di Kampung Satwa ataupun di Gebang Park Zoo tadi itu adalah sebenarnya sebagai sebuah pancingan kita kepada masyarakat agar itu mencintai satwa pertama, mencintai satwa dulu, baru kemudian mencintai lingkungan dan alamnya, ekosistemnya, baru kemudian sampai ya nek tekan le mikir secara spiritualan ya tekan sing gawe kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nek saintis terus kemudian ning tekan nggon alam itu orang tekan sing gawe alam ora apa-apa, itu kan bagianmu kan gitu kan. Nah, terus makanya pas saja ketika itu pasti akan bergerak terus. Memang hanya saja kemudian sampai sejauh mana kita mempunyai ideologi, sampai sejauh mana kita mempunyai visi yang memang perlu kita jaga, yang itu perlu kita rawat gitu ya. Itu aja sebenarnya. Efeknya ke masyarakat lebih mengangkat nggak apa-apa, karena mencintai masyarakat kita itu jangan mencintai secara konsep spiritual, mencintai juga penciptanya masyarakat. Sama janjane. Itu. Terus mau pertanyaanmu sing selanjutnya mau? Membagi waktu. Membagi waktu. Nah, waktu antara angel, 3. Wo iya. Angel, nek membagi waktu itu angel. Tapi nek ganti klambi gampang. Woi. Ganti kostum aja, Mas. Jadi saya dari sini nanti ketemu klien, saya tetap sebagai kawan-kawan yang kene sebagai konservasi. Engko nek nggone ketemu klien saya dadi lawyer. Engko bar kuwi nek ketemu kanca-kanca kongko ya dadi kanca-kanca nongkrong, engko nek lari ya dadi kanca-kanca olahraga, engko nek kan ganti klambi. Iya, ganti klambi. Karena kan bagi kami kuwi ya kalau God bless bilang dunia ini panggung sandiwara ya kami ganti. Iya. Nek saya neng ketoprak mien ganti dapuan. Oh, iya. Nek kanca-kanca film ganti apa Mas jenenge? Ganti peran. Oh, ganti peran. Oh, aku dadi iki, kowe dadi iki. Kan kami ganti klambi aja, kita ganti peran aja. Enggak masalah. Nah, terus ketika memang harus sampai harus sampai kemana perlu gini ya ora masalah gitu ya. Kadang-kadang saya juga kudu dadi peran dadi sok-sok ngustad ya ora apa-apa. Ganti peran-peran aja dan sing penting kan karena kita geraknya sama, mungkin yang akan kita bahas itu ada satu benang merah yang akan ketemu. Oke. Nah, saya wis kebacut di jatah dadi ning nggon advokasi ning Diweng mesti gue ketemu ning kebudayaan, ning konservasi, ning nggon kegiatan apa-apa ming bagianku ming bagian belakang advokasi wae ya ora apa-apa. Kadang-kadang nek gedapuk dadi moderator MC ya ketok ning ngarep kan ganti klambi kok bareng mburi meneh kan gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke. Dengan waktu yang sangat panjang kayak tadi itu, dengan kesibukan yang luar biasa, istri nggak marah? Oh, istri saya minggat, Mas. Jadi Mas Aan masih jomblo, guys. Monggo daftar ini. Oh, enggak apa-apa. Saya juga tebar pesona ketika membuka pintu. Hati bagi semua sing tertarik kan. Ini siap mumet toh. Sing siap mumet, ora pengen nguyak-uyak sugih kan gitu. Ning gelem jak seneng-seneng. Oh, iya. Kan gitu. Iya. Loh, saya kan mau udah golek bojo kan golek sing
sing gelem jak rekoso ya. Iya. Lah bapakne mbokne iki nyekolahke ngragati gitu ora kon krekoso kok. Iya. Nah, makanya nek dengan saya itu tak ajak seneng-seneng. Oh, iya. Ning saya tidak menjanjikan kekayaan kan gitu. Wih. Ngono kuwi. Berat. Ya toh? Ning Iki arep buka perjodohan apa piye? Tapi jangan salah juga, Mas Asfi yang punya udah berkeluarga, dia juga akan kemudian sangat mumet dengan keluarganya kan. Jadi hakikat kehidupan itu sudah mumet. Tapi sampai hari ini kemumetan kawan-kawan dari kameramen dan sutradara sampai kapinane mumet kabeh nek ngomongin keluarga. Tapi kok iso do gelem berkeluarga gitu ya. Itu jadi pertanyaan besar gitu kan. Oke, Mas Aan, sikap Kampung Satwa tentang peredaran satwa ilegal black market di luar sana. Heeh. Iki berarti peredaran apa perburuan? Perburuan dan peredaran. Apa neh mau? Kuwi. Oke, jadi gini, kalau kita ngomong perburuan dulu, itu perburuan yang seperti apa yang harus kita sikapi. Yeah. Kalau itu adalah perburuan satwa-satwa invasif yang memang itu sudah mengganggu di lingkungan kita, kami sangat mendukung. Kalau perlu dihabisi, gitu ya. Oke. Nah, misalkan perburuan ikan lele dumbo dan nila di kali misalkan. Atau perburuan tikus-tikus di sawah. Nah, itu kan rapopo. Nah, sampai perburuan tikus-tikus di Senayan ini luwih apik meneh. Nah, misalkan ya. Misalkan. Tapi itu kami sangat mendukung. Bahkan kemudian ketika ini dilakukan secara masif karena memang ini jadi hama di masyarakat kita gitu kan. Nah, terus kalau itu yang diburu adalah satwa liar yang dilindungi dan sudah enggak cuma dilindungi tapi sudah menjadi endangered species atau memiliki kemanfaatan secara ekologis itu sangat besar, saya kira itu harus kita lawan bersama-sama gitu kan. Terus apa nih mau? Black market. Kalau perdagangan piye? Ya perdagangan itu karena ada apa namanya? Istilahnya karena ada peminatnya kan gitu ya. Yeah. Nah, ini kan sebuah lingkaran setan yang memang sulit untuk diberantas tanpa sebuah kekompakan bersama dari negara dan juga masyarakat gitu kan. Nah, yang itu memang terus biaya kampung satwa, ya kampung satwa hanya bisa kemudian apa sih nano zuki, tapi kita bisa bersikap, bahwasanya yo kita menolak itu semua. Tapi kita juga nggak menampik realitas kawan-kawan hobis yang masih sering keep satwa dilindungi. Yeah. Makanya kami mencoba menjembatani komunikasi juga bagi kawan-kawan hobis, terutama di Yogyakarta sing kebacut ngekip satwa dilindungi dan sudah memiliki kesadaran bahwasanya itu adalah satwa dilindungi, silahkan diserahkan kepada negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Yogyakarta misalkan. Tapi nek sampean wedi ya toh, sampean wedi ning kono, wedi ke kepolisian dan sebagainya bisa datang ke kami. Ke Kampung Satwa. Bantu untuk komunikasi untuk penyerahannya. Insya Allah jenengan ora diapa-apa nih. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Rakyat kami mengapresiasinya keplok tok ya. Yeah. Bukan kemudian duit ya orang duit kan itu kan. Nah, tapi yang jelas ada jembatan komunikasi dan tidak ada menghindari kriminalisasi juga. Yeah. Paling enggak masyarakat yang kemarin kawan-kawan hobi sing kemudian memiliki kesadaran bahwasanya satwa ini dilindungi, terus kemudian ini mau diserahkan, ya wis serahkan saja. Nanti ke Balai Konservasi bisa melalui kami. Dan insya Allah nanti kalau memang itu sangat mungkin untuk dilepas liarkan, biar nanti Balai Konservasi yang kemudian mengurus itu semua untuk dikembalikan lagi ke alamnya. Walaupun di alam juga kemudian wis digusur dari IKN, wis digusur dari sawit dan sebagainya, itu kan persoalan yang lebih makro lagi yang perlu kita juga suarakan bersama. Makanya kapan-kapan mungkin Mas Sunram ikut saya turun ke kawan-kawan Jogja memanggil atau Gejayan memanggil ya HP kan gitu. Di Kampung Satwa sendiri kan otomatis kalau kita konservasi itu kan pasti ada perkembangbiakan ya. Terus bertambah. Apakah terjadi jual beli secara legal di Kampung Satwa? Jadi gini ya, nek ngomongin konservasinya ya. Izinnya Kampung Satwa izinnya izin untuk edan, maksudnya kita bermimpi besar penangkaran, izin saya itu izin penangkaran reptil. Izin penangkaran reptil misalkan taruhlah buaya. Buaya itu mature itu 7 tahun, 10 tahun baru mature, baru mau kawin. Nah, ketika itu mau kawin, itu pun nanti baru dapat kita ambil dari F0 nih. Dapat F1. F1 untuk kemudian mendapatkan F2 kan 7 tahun, 10 tahun lagi. Paling nggak kita butuh 2-3 dekade, 30 tahun ke depan baru memang ini benar-benar produktif gitu ya. Nah, nek ngono kuwi dihitung-hitung secara kapital bakul bisnis kan tadi. Enggak ketemu. Nah, enggak ketemu. Makanya ya wes kita hanya sekedar kontribusi aja. Nek perlu sesuk nek memang itu ada F1 F2 berlebih segera untuk kita
pasrah ke balai konservasi atau ke negara untuk kemudian iso ora kontribusi kita ke alam untuk kemudian bisa kita rilis kan gitu. Itu seperti itu. Terus nek sing didol liyane ya kalau yang diternak kan kita siap memang itu untuk dijual belikan. Kaya yo nek dhisik saka iguana sing regane saiki amplop gitu kan. Wis sak kayak siji nek kene butuh gitu kan. Terus misalkan juga yo pitike tetangga itu memang diternak yo sapi dan sebagainya, ya itu sah-sah untuk kita jual beli aja. Cuma memang juga harus ada istilahnya edukasi ke semuanya. Kalau ini nanti boleh dilepas liarkan atau enggak, pemeliharaan seperti apa. Karena memang semua harus tepat pada patrap dan proporsinya tadi. Sesuai. Gitu, sesuai. Makanya kita juga nggak menganut terus paham bahwasanya semua hewan itu harus dilepas liarkan, nggak boleh dikurung kan ya. Lah yo nek ngono kuwi kan iso nang mall ki ono babi, ono kucing, ono wedhus, melu mlebu mall ya piye. Sehingga ora masuk akal gitu ya. Nah itu kan harus pas-pas apa wah iki terus kita harus mencintai satwa terus kemudian kita menjadi vegetarian, tidak memangsa, tidak memakan terus nggak mau motong sapi, nggak mau motong kambing. Ya ora ya kowe ya malah saya gawe rekos awakmu dhewe kan gitu. Maksudnya kembali lagi kita konsepnya adalah konsep ekologi. Manusia itu sebagai omnivore bukan sebagai herbivore. Rasa tok paksae dadi herbivore kayak gitu. Ya wes kayak gitulah. Balik nek iki nek dipikir secara ilmiah pas pada titik equilibrium yang tepat itu janjane penak kok urip. Ngerasa gawe mumet dhewe. Kowe lek gawe mumet tak mergone wah pengen iki harus tidak ada satwa yang dikurung. Semua harus dilepas liarkan. Makan harus vegan. Lah kowe gawe mumet ndas-ndasmu dhewe ora apa-apa aku. Kan seperti itu. Iya, karena zaman kan terus berubah toh. Iya. Harus mengikuti zamannya. Iya. Oke, Mas Aan. Dengan segala macam gagasan dan ide-ide yang sangat luar biasa dari Kampung Satwa ya. Ada cerita menarik nggak yang pernah dialami di Kampung Satwa yang mungkin namanya mengurusi masyarakat itu kan sulit ya, menyadarkan, mengajak itu kan sulit. Nah, gimana ceritanya atau mungkin tantangannya yang mungkin dinamikanya luar biasa dengan masyarakat? Iya. Ya karena hidup itu kan dialektis toh. Kan gitu. Jadi Mbah Hegel dialektis, nera dialektis kok ora urip kan gitu ya. Makanya kan saya berpikir maka saya tetap hidup kan gitu ya. Nah, Kampung Satwa pun demikian. Ada banyak tantangan, ada banyak problema. Ya aku ngomong toh, sebenarnya hakikate wong urip ki mumet kan gitu toh. Tapi apa kok rupaku rupa mumet kan ora tahu toh gitu kan. Nah, cuma kan kemudian ya karena kita bermain Mas. Jadi karena kita itu dialektis itu sebuah persoalan, tapi kalau kita nganggapnya itu sebuah permainan jadi game kan menarik semua. Oh iki bar mumet nang kene engko mumet nang kene. Mumet nang kene mumet nang kene. Iki nek tiga mumet tok dalemi sebagai sebuah kemumetan, maka ini jadi semakin mumet uripmu. Tapi nek 100 kemumetan tok nggo dolanan enteng Mas. Gitu kan. Iya. Iya, 3 pinjol itu nek tok main ke itu regane sithik kakan tagihan. Tapi nek 100 pinjol dengan nilai ratusan juta pasrahno aku dadi duit, kowe melayu kita bagi-bagi duit. Enak itu Mas. Maksudnya kan dengan 100 pemutusan itu enak untuk kita kemudian mengelolanya gitu ya. Dengan latihan-latihan yang tepat. Lah nek Kampung Satwa piye? Banyak aspek. Di masyarakat kita harus mengelola masyarakat, gedheki atine masyarakat, menemani masyarakat dan memberdayakan masyarakat, orang memperdayakan ya, memberdayakan masyarakat biar mereka tetap gerak, biar mereka tetap melu seneng. Karena saya tadi bilang hakikat kita itu neng pariwisata, neng dolanan hobi itu adalah seneng-seneng. Dan seneng-seneng itu emosi yang harus kemudian tetap menular. Nah, masyarakat piye? Ya wis dikai dolanan apa-apa sing kemudian mereka seneng. Apakah seluruh masyarakat Kampung Satwa kudu dadi kiper satwa sing aneh-aneh, kudu melu nyekel ula, kudu melu gambleng mandu wisatawan? Enggak, bagi kami enggak. Gitu ya. Bagi kami peran serta masyarakat dengan mereka itu merawat lingkungannya sehingga ini tetap kondusif untuk wisata, dengan kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari pesanan snack dan makanan, dengan kemudian sekarang mereka dibantu oleh dompet duafa untuk ngingu lebah klanceng dan juga nandur buah-buahan. Itu sebuah peran serta masyarakat yang luar biasa bagi kami. Bahkan masyarakat dengan sangat relanya memberikan fasilitas berupa tanah itu kemudian untuk dimanfaatkan tak titipi kewan, saat tak kon ngrumat kewane
mereka udah mau itu sudah sangat alhamdulillah kan gitu ya. Ya kan gitu. Enak toh nek dirimu kan dadak dadak ngoyak ya dadak nyewa kan gitu. Nah, aku ora, mereka rebutan. Gue delenggonku kan gitu toh. Nah, ini kan kemudian nah itu pun kadang-kadang sama misalkan ke dinas pariwisata pun masih mempertanyakan kampung satwa lagi partisipasi masyarakatnya kok ora ketok to, kok ora ono to. Nah, karena ketika kita memiliki cara pandang yang tidak biru tadi ya, tidak melebar, tidak jembar tadi, kita taunya peran serta masyarakat hanya sekedar tadi pemandu wisata, tadi nggak bisa gitu ya. Kita itu harus menempatkan, karena apa? Loh, karena kita harus tahu ekologi, Mas. Ketika kita tahu ekologi, seseorang itu ditakdirke karo Gusti Allah itu sebagai apa? Itu wis ketok. Ya toh, Mas Iwan kameramen nek tok kon ngurusi burung unta mbok mudar, wis tatoan karo aku nek dadi ra dadi, Mas. Gitu loh. Masyarakat misalkan ya, atau siapa lagi yang lainnya. Nah, itu masyarakat ini Pak D iki ngurusi sapi. Nah, sapi ini Dek, nen kuwi tak nggo atraksi wisata, nek nggo interaksi. Nah, itu kan kemudian perannya dia seperti itu. Nek tak sudah dia jadi pemandu wisata, sapi ini kapiran, nggak dapat apa-apa. Wisatawan ya ming sithik-sithik kan gitu. Jadi sesuai proporsi masing-masing. Karena semua secara ekologinya itu punya peran. Gitu loh. Nah, terus piye carane ngatasi? Ya kadang-kadang kita pemandu wisata kalau kita kurang, kita ambil dari luar. Biar sing seneng itu ben melu punya bakat untuk bercocok tanam. Nek kalau masyarakat bakatnya cocok tanam ya cocok tanam. Nek ngingu sapi. Ojo dipaksa dadi geser-geser dadi ngalih-ngalih kan gitu. Nah, ini sing kemudian perlu kita keep dan kita pahami bersama. Nah, ini contohnya gitu ya. Wah, ini berarti peran sertane masyarakat kamu satu lagi piye cetha apa ora. Ya nek cara pandangmu ora paham ekologi ya mbok nganti mutar ya ora. Ya toh, mbok nganti dajal berkembang biak gitu ya ora bakal ketemu kan gitu ya. Gitu seperti itu. Tantangan yang itu jadi sing menarik memang jadi fenomena di masyarakat seperti itu. Terus bagaimana kemudian dukungan pemerintah misalkan. Ya pemerintah itu janjane kan Indonesia itu kan rakyatnya itu sangat kuat, Mas. Ya toh. Kita kalau dibandingkan dengan masyarakat Amerika yang dimanja pemerintahnya diupeni karo pemerintah sampai kemudian segala gratis dan sebagainya itu kan Amerika, Mas. Nah, kita gitu kan ibaratnya kan kulino dicul gitu. Rasa diurusi, diperes dan sebagainya malah kita jadi kuat toh. Ya ora. Nah, itu ngono kuwi memang. Berarti lho, ya pemerintah ki wis penting pemerintah kuwi nek memang nek kober ya monggo dikancani kita, monggo difasilitasi. Nek ra kober ngurusi terlalu banyak ngurusi kepentinganmu sendiri ya ora apa-apa, sing penting rasa ganggu. Dan perizinan segala macam kita difasilitasi. Karena secara legal formal memang itu masih diperlukan. Kan gitu janjane itu. Nah, nek arep melu seneng-seneng dengan kami ayo, alhamdulillah. Kita senang-senang bareng, syukur-syukur untuk berkahi Gusti kan gitu. Ora umum. Mas Aan kan sebagai pelaku konservasi dan juga menggerakkan kampung wisata yang bernama Kampung Satwa. Jadi ini hidupnya itu kan nggak bisa lepas dari hewan ya. Dari semua hewan, ada nggak sih sebenarnya hewan yang mbok takuti? Hewan mbok takuti ki ono ora? Yo itu wajar, Mas. Jadi sampai hari ini aku tetap kudu wedi ya, karena kan gini, aku juga belajar dari temanku dulu bilang, yo rasa takut itu perlu disisakan untuk kewaspadaan gitu ya. Tapi sampai hari ini aku ngomongin lho nek ula biasanya kowe ngomong ke ula gambleh, ula edukasi ula kowe tak wedi karo ula. Ya wedi lho. Aku kudu handle welang-weling apalagi king kobra misalkan ya. Lah aku iki ning kono kuwi dijogo karo Israel setiap saat. Nek kesenggol engko bare mbengini iso bas-basan karo Mungkar Nakir gitu. Iya. Nah, ini kan rada repot. Nah, ini kan harus kita harus siap dengan seperti itu. Wedi-wedi. Makanya ketika kita takut, kita pakai yang paling safety. Penake seperti apa kan gitu. Ora perlu gleleng-glelengan, Mas. Saya nggak perlu disebut wah heng gitu gleleng. Wah kedel kalau wani. Ya ora, njen marake ngopo. Ming saya kembali lagi loh. Pertanyaan kami ya selalu menghantui pertanyaan dasar ini njur ngopo. Nek kowe iki ketok gleleng, ketok gagah iso nyekeli king kobra, iso dolanan wulang-wuling, iso ngene-ngene. Njur ngopo? Pertanyaan simpel kan gitu kan. Apakah itu tujuan hidup kita kan ya ora. Nek mati selesai kok itu kita ora ono fungsine lagi kok gitu kan. Tapi dengan kita berhati-hati, dengan kita kemudian berbagi ilmu dengan masyarakat bahwasanya harusnya yang menyikapi yang paling aman, paling pas seperti ini otomatis juga kita dapat belajar bersama-sama.
tentang kewaspadaan kan gitu. Kayak zamanku cilik biyen aku paling wedi janjane karo Ronggo iki Mas. Itu pun karena propaganda ya. Sebenarnya kan hidup kita itu kan dihantui oleh propaganda. Zaman biyen Tonggo Teparu ngomong nek onggo-onggo itu berbisa terus kemudian iso ngene dan sebagainya. Nah, akhirnya itu sing rasa takut sing kemudian selalu dipropagandakan itu yang merusak mental kita sehingga tidak objektif secara pemikiran. Iya. Gitu. Yeah. Ketakutan kita kepada hantu-hantu itu kan ketakutan yang tidak nyata, Mas. Yeah. Hanya juga ilusi-ilusi sing itu apa namanya? Akhirnya mendoktrin, akhirnya mendoktrin bikin kita jadi momok-momok sing kita ciptakan sendiri gitu. Betul. Nah, makanya ini ada di bangsa sing maju kita harus membebaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Yang membelenggu pikiran. Iya, gitu termasuk agama pun memang ketika itu sudah tidak realistis, perlu dikritisi nggak apa-apa. Nggak anti kritik kok. Memang ini kok rapas ya penafsirannya. Ya dikritisi aja. Gitu loh. Ora apa-apa. Kadang-kadang utek iku kudu liar, kudu makanya kita nyiptake salah satu prinsip di kampung satu ada berpikir liberal. Iya, pada saat liberal. Ya. Pada saat kudu konservatif. Iya. Pada saat radikal ya kudu radikal. Iya. Kudu pas. Sesuai ya. Sesuai. Makanya kan wis ono nek sembah-sembah biyen kan bilang wis ono patrap karo proporsine dhewe-dhewe gitu ya. Patrap karo proporsi apa bahasa Indonesianya aku ora paham iki. Sing pas. Sing pas. Nek bahasane Mbah Jenggot itu pada titik equilibrium gitu lagi ya tahu. Gitu. Tanggapan Mas Aan tentang konservasi yang ada di Indonesia. Dari perspektif Mas Aan sebagai pelaku hukum dan juga pelaku konservasi atau penggiat atau penghobi. Tanggapannya adalah saya sebagai cah hukum juga itu ada yang namanya prinsip hukum responsif. Kita harus merespon semua keadaan di masyarakat. Nah, kayak kemarin yang sempat viral adalah kasus di Landak di Bali misalnya. Itu viral. Karena tangan-tangan dingin kawan-kawan hobiis yang memang kita sama-sama penganut hedonisme tadi itu sebenarnya harus benar dirawat. Karena di tangan mereka itu kemudian justru konservasi itu berjalan, terutama untuk yang ex itu. Gitu ya. Nah, itu perlu direspon. Terus ya wes difasilitasi aja. Kalau memang penangkar landak itu memang dia senang menangkar, fasilitasi nek perlu nangkarno landak sauke-uke nanti dibagi 10% untuk lepas liar, yang lainnya untuk keep atau mau dikonsumsi nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan tetap ini terjaga dan perlu difasilitasi. Terus yang kedua terkait dengan PR kita bersama hari ini adalah sekarang ya saya ada lagi panen climate change ya. Panas pirang-pirang dunia, pirang-pirang bulan ini kan kita kena panas terus ya. Memang apa istilahnya gini, dosa perusakan alam itu dibayar kontan di dunia gitu ya. Orang usah nunggu sesuk Gusti Allah bales kowe ning neraka sing ora cethono urane gitu ya. Tapi di alam dunia kemudian kita langsung merasakannya. Ketika hutan-hutan Papua dibabat jadi sawit, Kalimantan jadi IKN, jadi sawit, jadi tambang dan sebagainya, ya climate change-nya sekarang kita rasakan bersama. Nah, sing pemodal besar yang membuat mereka cukup hidup di ruangan ber-AC lumayan nggak terlalu panas. Tapi bagi kita yang di kaum miskin, terutama kami di desa, kaum miskin desa ini kan sangat merasakannya gitu. Nah, ini sing juga cuaca berubah, tahu-tahu angin ribut, tahu-tahu kayak kemarin ya memang ini nyata gitu ya. Nah, ini kan kesadaran ini yang perlu kita pahami bersama. Dan membangun kesadaran ini kan ora gampang. Ibaratnya ya iki wong pinter-pinter kabeh kok ora tekan kono sih ya. Makanya harusnya adalah sebuah revolusi pemikiran bersama untuk kemudian ini terbangun dari segala aspek dan segala lini harus kita manfaatkan. Kawan-kawan di pendidikan kita harus ngomongin masalah climate change, masalah konservasi itu dari pendidikan anak usia dini. Terus kawan-kawan yang suka bengak-bengok di majelis taklim misalkan apa Ustadz, Kiai, Habib dan sebagainya harusnya juga ada kesadaran ngobrol tentang perlunya tugas kekhalifahan menjaga ke alam nanti ini. Nah, ini kan kudu tekan sampai ke sana. Orang ngomong ke ritualan, wae orang ngomong ke iki bismillah seru apa ora, apa genduran apa ora. Iki wis ke zaman-zaman biyen enggak ada kemajuan. Tapi nek misalkan sampai ke sana kan bagus tuh. Ya kan? Karena di setiap agama itu ada konsep itu kok. Bagaimana kawan-kawan Hinduism menghargai alam itu secara lebih, kawan-kawan Buddhis juga dengan semangat kasih dan hikmahnya dia juga sana. Terus bagaimana kemudian dengan semangat kasihnya kawan-kawan Nasrani atau kawan-kawan
kawan-kawan Katolik dengan Laudato Si ala Paus Fransiskus misalkan. Nah, Islam sebagai dengan rahmatan lil alamin katifatullah bla 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 ini Yoko banget kok tapi kan kita jadi jargon. Yeah. Nah, kita cari tanya bukti nyata hari ini seperti apa gitu. Nah, ini itu yang di keagamaan, yang di yang lain-lainnya kayaknya juga jangan kalah. Yeah. Gitu ya. Harusnya memang kita keroyok bersama untuk revolusi pemikiran kita, tindakan kita terkait merawat alam. Nah, gitu. Dan bahasanya memang environment issue is the international language tadi ya. Nah, itu. Oke, teman-teman, luar biasa ya narasumber Mas Heng. Dan satu hal yang perlu kita pahami adalah kita banyak sekali terjebak, Mas Heng, terjebak dengan dosa itu sesuatu yang negatif. Terkadang kita itu menganggap dosa itu ketika kita mencuri, membunuh, bahkan melakukan kerusakan. Itu kita jelas menganggap itu sebuah dosa. Dosa yang tidak terlihat adalah ketika kita membiarkan itu semua. Karena kita diciptakan dengan fisik yang sempurna, akal yang sehat, tapi kita membiarkan itu sebenarnya sama saja kita sedang melakukan dosa yang sama. Apa yang disampaikan tadi Mas Heng sampaikan adalah pemerintah tidak sendiri. Jadi masyarakat juga perlu ikut aktif untuk melestarikan alam, dan karena itu semua tanggung jawab kita. Karena kita akan dipertanyakan tangan kita sudah berbuat apa, kaki kita sudah berbuat apa, pikiran kita sudah memikirkan apa. Sehingga ini adalah tanggung jawab moral di dunia dan di akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Siddhartha Gautama, keindahan alam adalah kata yang bisu yang hanya bisa dinikmati oleh jiwa atau hati yang tercerahkan. Siddhartha Gautama. Salam lestari, salam konservasi, salam edukasi.